Selamat datang di channel kami. Semoga bermanfaat. Hayakumullah wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Kami memuji, memohon ampun serta bertaubat kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kami memohon agar dijauhkan dari keburukan-keburukan jiwa-jiwa kami. Wa min sayyiati a'malina, dan juga dari keburukan-keburukan amalan kami. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak akan ada yang dapat menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak akan ada yang dapat memberinya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah, saya betul-betul bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wahdahu, sendiriannya, la syarikalah, tidak membutuhkan sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan saya bersaksi pula bahwasanya Muhammad ibn Abdillah betul-betul hamba utusan dan rasulnya. Wala nabiyya ba'da, dan tidak ada lagi nabi setelahnya. Qala azza wa jalla fil Qur'anil Karim, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam kitab suci Al-Qur'an, ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hei sekalian orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, haqqa tuqatih, sebenar-benar dan sepatut-patutnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Wa qala aidan, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhan nas, hei sekalian manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian, yaitu Allah. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang menciptakan kalian dari Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan menciptakan kalian dari istrinya Hawa alaihissalam. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan keduanya telah memberi kalian keturunan yang banyak, baik dari laki-laki maupun perempuan. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kepada Allah serta peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi gerak-gerik kalian. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah, sebaik-baik petunjuk atau sebaik-baik referensi untuk umat Islam adalah Al-Quran. Wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan petunjuk kedua atau referensi kedua untuk umat Islam adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan istilah as-sunnah. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan berhati-hatilah kalian terhadap ritual ibadah yang baru atau yang dikenal dengan istilah al-muhdats. Wa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap ritual ibadah yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan istilah bid'ah. Wa inna kulla bid'atin dolalah, dan setiap bid'ah akan membawa pelakunya pada kesesatan. Wa inna kulla dolalatin finnar, dan setiap bid'ah atau setiap kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Wa na'udzu billahi minan nar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan saya dan kita semua dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di tanggal atau di hari Ahad tanggal 11 bulan Agustus 2024 Masehi. Dan alhamdulillah kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala, karena berkat taufik dan hidayahnya lah kita bisa berkumpul di tempat ini untuk melanjutkan
kajian rutin kita pada kitab Al-Jami', kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan di pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan hadis yang ke-26, dan insyaallah kita akan masuk ke hadis yang ke-27 yang disebutkan dalam kitab Al-Jami' ini oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Hadis yang ke-27 berbicara tentang anjuran memperhatikan tetangga. Anjuran memperhatikan tetangga. Hadisnya kita bacakan terlebih dahulu. Wa anhu qol, dan darinya dia berkata. Darinya di sini siapa? Siapa di sini? Siapa sahabat yang meriwayatkan hadis yang lalu yang kita bahas? Abu Dzar radhiyallahu taala anhu Al-Ghifari ya radhiyallahu taala anhu. Jadi wa anhu, dan darinya maksudnya adalah orang yang meriwayatkan hadis sebelumnya, dan hadis sebelumnya adalah yang meriwayatkan hadis sebelumnya adalah Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Qal, Abu Dzar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tabakhta maraqatan, apabila kalian memasak daging, fa'aktsir ma'aha, maka perbanyak airnya, wa ta'ahad jironak, dan berikanlah hadiah atau berikanlah kepada tetanggamu. Akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Yang nama aslinya Imam Muslim, Muslim ibn Hajjaj rahimahullahu ta'ala. Baik jamaah sekalian, dari hadis yang pendek ini ada begitu banyak moral dan akhlak yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah anjuran kepada kita agar kita peka dengan perasaan orang lain. Karena di sini jamaah sekalian berbicara tentang memasak sebuah daging, lalu kemudian Nabi meminta agar memperbanyak kuahnya agar bisa diberikan kepada tetangga. Pesan moralnya yang bisa kita ambil, ya salah satu pesan moral yang bisa kita ambil dari hadis ini agar kita peka menjaga perasaan orang lain. Bagaimana bisa ke sana jemaah sekalian? Kita akan sebutkan ya selangkah atau sebutkan sedikit demi sedikit sampai ke arah sana. Baik jemaah sekalian, tetangga dia adalah orang terdekat dengan kita setelah keluarga inti kita. Keluarga inti itu ayah, ibu, kemudian anak kita, istri kita, saudara-saudari kita. Ini semuanya keluarga inti yang biasanya hidup dalam satu rumah. Kemudian yang terdekat setelah para keluarga inti, di sana ada yang namanya tetangga. Yang mereka orang-orang yang terdekat dengan kita setelah keluarga inti kita. Saking dekatnya para tetangga dengan kita, mereka banyak mengetahui aktivitas yang kita lakukan di rumah. Mulai mungkin dari jam berangkatnya kita ke tempat kerja, atau jam pulangnya kita ke tempat kerja, kemudian kendaraan apa yang kita pakai ke tempat kerja, jumlah anak kita, mereka mengetahui hal tersebut. Ya, tetangga mengetahui hal tersebut. Dan jamaah sekalian, salah satu aktivitas yang tidak luput dari perhatian tetangga kita, aktivitas kita di rumah yang tidak luput dari perhatian tetangga kita adalah memasak. Ya, karena di sini berbicara tentang memasak. Memasak jemaah sekalian, ini salah satu aktivitas yang mudah diketahui oleh tetangga kita. Dan jemaah sekalian, anggota tubuh yang paling mudah mengetahui bahwasanya ada orang memasak, kira-kira apa jemaah sekalian? Dari anggota tubuh kita apa yang mudah mengetahuinya? Ya, aroma ya, atau seperti hidung dan juga telinga ya. Mungkin misalnya kita tidak melihat tetapi biasa terdengar
suara gorengan atau suara menggoreng dan lain sebagainya, atau mungkin menyalakan kompor itu terdengar. Ditambah lagi kita punya panca indera yang namanya hidung, ya ini mencium aroma dari masakan tersebut, ya. Ini kedua alat indera atau panca indera yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita, yang hendaknya kita jaga. Maka jamaah sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada yang bertanya, "Terus Ustaz, kenapa kalau tetangga mengetahui kita bahwasanya kita memasak, apakah di sana ada masalah?" Jawabannya jamaah sekalian, ada masalah. Apa masalahnya Ustaz? Baik, begini jamaah sekalian. Tatkala kita mencium aroma masakan, ya kalau kita mencium aroma masakan, itu akan tergugah selera dalam diri kita untuk ingin makan. Ya, sama kayak kita di sini, kalau nanti ada datang nasi kuning, ya, kalau di bawah itu biasanya kalau sudah dibuka, masya Allah, aroma sambalnya itu sudah mengalihkan perhatian kita ke sana, ya. Tidak lagi kita konsen mendengarkan kajian, tapi alhamdulillah belum datang, ya. Baik, jemaah sekalian semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika selera itu tergugah, maka dia butuh pelampiasan. Dia butuh pelampiasan. Dan ketika selera makan kita tergugah, tidak ada pelampiasan lain kecuali makan. Yang jadi masalah, kalau ternyata kita memasak daging dan aromanya tercium kepada tetangga, dan kemudian tetangga tidak punya apa-apa kecuali misalnya hanyalah sayur yang biasa saja, maka jamaah sekalian, dia akhirnya dan kita juga tidak peka untuk mengirim sebagian daging kita atau sebagian kuahnya kepada tetangga kita, maka dia akan kecewa. Dan itu kalau misalnya satu hari mungkin kita memasak, ditercium dan kita tidak mengirim, akhirnya kecewa satu kali. Tapi kalau berhari-hari kita lakukan demikian, maka bertumpuklah kekecewaan tersebut dalam diri tetangga-tetangga kita. Dan jamaah sekalian, kalau sudah ada kekecewaan dalam hati, maka ini akan sangat sensitif. Masalah yang kecil bisa timbul masalah yang kecil bisa menimbulkan masalah yang besar. Mungkin hanya gara-gara berikutnya misalnya aroma sampah dalam rumah kita tercium oleh tetangga, tapi karena sudah sering dia cium aroma daging kita tidak bawa, akhirnya dia kemudian bisa marah-marah dan lain sebagainya. Baik, ala kulli hal jemaah sekalian, Islam memandang hal yang sedemikian. Maka Islam menutup celah di sana. Sampai-sampai Nabi SAW menyebutkan bahwasanya kalau kalian memasak daging, perbanyak kuahnya dan berikan kepada tetangga-tetangga kalian. Dan jemaah sekalian, masalah-masalah kecil bisa menimbulkan masalah besar karena memang di sana ada perannya syaitan. Mereka mengipas-ngipasi agar supaya ukhuwah di antara muslim dengan muslim yang lainnya, atau dalam hal ini tetangga, itu saling merenggang atau terjadi permusuhan di antara mereka. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Jabir ibn Abdullah dalam riwayat Muslim, dalam riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, "Inna syaitan qad ya'isa an ya'buda al-muslimuna fi jaziratil Arab." Sesungguhnya syaitan itu sudah berputus asa menggoda manusia agar manusia menyembah kepada selain Allah. Ya, jadi setelah diutusnya Nabi SAW, syaitan tidak lagi atau sudah berputus asa, tidak lagi mau menggoda manusia agar menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi SAW diutus untuk menegakkan dakwah tauhid. Akan tetapi syaitan menargetkan hal yang lain. Apa yang ditargetkan oleh syaitan jemaah sekalian? Nabi SAW melanjutkan, "Walakin fit tahrishi bainahum." Akan tetapi syaitan menargetkan permusuhan di antara umat Islam. Dan ini terjadi jemaah sekalian. Hari ini kita menyaksikan sama-sama ngajinya pakai Al-Quran, sama-sama ngajinya pakai hadis-hadis Nabi SAW. Namun kemudian hanya permasalahan-permasalahan kecil bisa menjadi
besar, diributkan sana sini dan lain sebagainya. Iya, kita sudah sering angkatkan contoh biasanya ya, hanya gara-gara basmalah yang dijagarkan dan basmalah yang disirkan, ya ini kadang terjadi perdebatan yang sangat panjang dan seterusnya. Padahal itu sudah selesai di kalangan para ulama, dan memang ini dikipas-kipasi oleh syaitan, karena memang mereka menargetkan orang-orang yang sudah mentauhidkan Allah akan dibuat saling bermusuhan, dan itu pekerjaannya syaitan. Maka kita jangan menuruti keinginannya syaitan. Baik jemaah sekalian, semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam ketika melihat ada potensi seperti ini, potensi kerenggangan ukhuwah di antara muslim, kerenggangan ukhuwah di antara tetangga, maka Islam menutup celah tersebut dengan cara berusaha menjaga perasaan orang lain, hatta atau sampai dalam urusan aroma makanan saja. Baik jemaah sekalian, semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam syariat agama kita itu sangat diperhatikan yang namanya menjaga perasaan. Ya, kita berusaha menjaga perasaan orang-orang terdekat kita, orang tua kita, ya jangan sampai kita harding. Kemudian istri kita, suami kita, kalau kita kedudukannya sebagai seorang istri, anak-anak kita, mereka semuanya dijaga perasaannya. Sampai bahkan dalam syariat agama Islam, hewan yang mau disembelih pun dianjurkan bagi kita untuk menjaga perasaannya. Makanya ketika orang-orang yang mau menyembelih sesuai dengan syariat agama Islam itu dilarang mengasap pisau di hadapan hewan yang akan disembelih. Padahal kalau kita secara manusia jemaah sekalian, ini hewan kan sebentar lagi akan disembelih. Jadi sekalian dia lihat saja itu pisau supaya sebagai bentuk latihan, oh saya nanti akan disembelih dan lain sebagainya. Ya, ini kalau secara rasional kita, tapi Islam tidak demikian. Islam menganjurkan kita menyembunyikan pisau kita atau tidak mengasap pisau kita di hadapan hewan yang akan disembelih. Bahkan diistilahkan disebutkan oleh Ibnu Abbas, ya, bahkan diistilahkan sebagai membunuh hewan tersebut dua kali. Yang pertama, pembunuhan pertama dibunuh mentalnya, ya, lalu kemudian disembelih. Ini tidak boleh dalam syariat agama Islam. Perasaan hewan pun dijaga dalam syariat agama kita. Namun jemaah sekalian, ada hal yang perlu juga kita garis bawahi di sini. Jangan sampai setelah pengajian ini keluar dari tempat ini mengatakan, oh Ustaz mengatakan tadi kita harus menjaga perasaan. Kebetulan Ustaz, saya punya pacar, ya misalnya ya. Dan pacaran dalam Islam hukumnya haram, tidak boleh kecuali setelah akad. Kalau sudah akad silahkan berpacaran ya sampai puas dengan pasangan masing-masing. Lalu kemudian Ustaz saya punya pacar jadi saya tidak mau memutuskan. Kenapa? Saya menjaga perasaan pacar saya. Nanti dia sedih kalau saya putuskan. Ya ini menyalahgunakan pengajian namanya. Atau misalnya keluar dari pengajian ini mengatakan, oh Ustaz tadi mengatakan bahwasanya kita harus menjaga perasaan orang lain. Kebetulan saya punya teman, hobinya suka mabuk-mabukan. Dia mau bertamu ke kamar saya, maka sebagai bentuk saya menjaga perasaannya, saya menyiapkan 2 botol untuknya. Ya bukan seperti itu maksud dari menjaga perasaan dalam hadis ini. Baik, jemaah sekalian semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aturannya harus sesuai dengan syariat. Tidak boleh kalau melanggar syariat agama Islam. Baik, jemaah sekalian, kita masuk ke hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha." Apabila engkau memasak maraqah, daging atau memasak kuah, perbanyak airnya lalu kemudian hadiahkan kepada orang tetanggamu. Maraqah di sini jemaah sekalian, huruf mimnya difathahkan, kemudian ra-nya juga difathahkan dan huruf qafnya juga difathahkan sehingga dibaca maraqah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa'akthir ma'aha, perbanyak airnya. Ya, kalau kalian memasak daging, perbanyak airnya. Pertanyaannya jemaah sekalian,
Kenapa airnya yang diperbanyak? Kenapa bukan dagingnya yang diperbanyak? Apakah setelah mendengarkan hadis ini, yang harus kita lakukan adalah setiap hari membagikan kuah tok saja kepada tetangga? Apakah seperti itu jemaah sekalian? Baik, kata para ulama jemaah sekalian, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini menyebutkan fa'akthir ma'aha, perbanyak airnya? Karena jemaah sekalian, kata para ulama, ini adalah level yang paling minimal. Seakan-akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin berbicara kepada orang-orang yang pada dasarnya manusia itu punya sifat dasar yang namanya pelit. Ya, punya sifat dasar yang namanya pelit. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini menyebutkan fa'akthir ma'aha, level yang paling minimal. Kalau ada orang yang airnya saja dia tidak mau berbagi, kuahnya saja tidak mau berbagi, maka ini orang yang keterlaluan level pelitnya. Tapi jemaah sekalian semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka level atau yang disebutkan di sini oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah level minimal. Jadi kalau ada di antara kita yang mengatakan, Ustaz, saya mau perbanyak kuah dan dagingnya, maka itu lebih bagus lagi. Itu lebih bagus lagi. Beda halnya jemaah sekalian, jika seandainya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan fa'akthir lahmaha, perbanyak dagingnya, maka daging ini butuh modal, ya, butuh modal, dan mungkin sedikit yang bisa melakukan, ya, sedikit yang bisa melakukannya. Toh jemaah sekalian semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, apakah masakan di sini berlakunya hanya ketika kita memasak daging? Maka kata para ulama jemaah sekalian, mereka mengatakan bahwasanya seluruh masakan yang mengeluarkan bau-bau aroma yang menyengat atau bau yang mengeluarkan aroma-aroma yang bisa menggugah selera makannya orang-orang di tetangga kita, itu semuanya masuk dalam hadis ini. Ya, jadi bukan hanya ketika kita memasak daging. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis ini, wa ta'ahad jironak, dan perhatikanlah tetanggamu. Baik. Lalu mungkin lagi ada yang bertanya, Ustaz, tetangga yang mana yang diprioritaskan? Ini sudah pernah ditanyakan oleh istrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu taala anha, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Aisyah berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, innali jaroini innali jaroini, wahai utusan Allah, sesungguhnya saya ini punya dua tetangga. Fa ayyihima ahdi, maka ketika saya punya sesuatu yang berlebih, kepada siapa saya harus prioritaskan memberikan hadiah kepada tetangga ini, dari kedua tetangga ini. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ila akrabihima min kibaban, berikan atau prioritaskan kepada orang atau kepada tetangga yang paling dekat pintu rumahnya dengan pintu rumahmu. Ini yang harus diprioritaskan. Jadi diprioritaskan yang paling dekat pintu rumahnya dengan pintu rumah kita, mereka yang didahulukan. Dan ini jamaah sekalian, posisi kalau kita yang memberi. Sekarang kita bahas tentang posisi kita sebagai tetangga yang diberi. Ya, kalau kita di posisi tetangga yang diberi, maka kita harus menghargai pemberian orang tersebut. Ya, dan banyak hadis yang membicarakan tentang hal tersebut. Ya, siapa yang mendapatkan perlakuan baik dari orang lain atau dari tetangganya, maka hendaklah ia membalasnya. Seperti Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala, beliau menyebutkan satu bab khusus yang berbicara tentang
hal tersebut. Ya, di dalam kitab Al-Adabul Mufrad ada beberapa hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala, hal-hal yang seharusnya kita lakukan ketika kita mendapatkan perbuatan baik dari orang lain. Hadis yang pertama dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man suni'a ilaihi ma'rufun falyujzi'ahu." Barang siapa yang memperoleh kebaikan dari orang lain. Jadi posisinya di sini dia yang menerima dari tetangganya. Man suni'a ilaihi ma'rufun falyujzi'ahu. Barang siapa yang menerima kebaikan dari orang lain, hendaklah ia membalas kebaikan tersebut. Fa in lam yujzi'ahu falyuthni alaihi. Kalau dia tidak mampu memberikan balasan dari apa yang dia terima oleh orang lain, maka hendaklah ia memuji orang tersebut, memuji orang yang memberikan hadiah kepadanya, yang memuji orang yang memberikan hadiah kepadanya. Fa innahu idza athna alaihi faqad syakara. Karena kalau dia sudah memuji orang tersebut, maka dia bisa dikatakan sudah berterima kasih kepada orang tersebut. Wa in katamahu faqad kafara. Dan kalau dia tidak memujinya, maka sama saja dia tidak mensyukurinya. Lalu kemudian lanjutan hadisnya, wa man tahalla biman lam yu'ta. Wa man tahalla bima lam yu'ta. Dan barang siapa yang berhias terhadap sesuatu kebaikan yang dia tidak kerjakan, ya dia menyebutkan bahasanya, oh saya ini ahli sholat malam dan lain sebagainya, tetapi dia tidak pernah melakukannya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faka'annama labisa thawbi zur. Maka dia telah seakan-akan dia telah memakai dua helai pakaian kepalsuan. Ini hadis lengkapnya. Tapi saksi bahasan kita di sini jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hendaklah membalasnya. Balas kebaikan orang lain yang berbuat baik kepadamu. Kalau tidak mampu membalasnya, yang setimpal misalnya kita dihadiahkan misalnya sesuatu, maka kita berusaha untuk membalasnya yang senilai dengan sesuatu tersebut. Kalau kita tidak mampu, maka puji orang tersebut yang disebutkan dalam hadis ini. Kalau kita sudah memujinya, maka itu sudah termasuk dia telah berterima kasih kepada orang tersebut. Baik, di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ista'adza billahi fa'idhuhu." Barang siapa yang meminta pertolongan kepadamu atas nama Allah, maka hendaklah engkau membantunya. Jadi kalau ada orang-orang yang datang kepada kita dan mengatakan, demi nama Allah, aku meminta pertolongan kepadamu, maka ini hendaknya kita berusaha untuk membantunya. Wa man ata ilaikum ma'rufa. Ini saksi bahasan kita. Dan barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, fakafi'uhu, maka balaslah yang setimpal dengan kebaikannya. Fa in lam tajidu, kalau engkau tidak mampu membalas kebaikan yang sama dengan perbuatan baik yang orang lain berikan kepadamu, yang harus dilakukan adalah fad'u lahu, doakan kebaikan untuknya. Ya, kita mengucapkan kita misalnya diberikan hadiah, kita tidak mampu memberikan hadiah yang sama, maka kita memujinya. Ya, seperti anjuran hadis yang tadi kita sebutkan sebelum ini. Lalu kemudian jemaah sekalian, cara yang lain, kalau kita tidak mampu untuk memberinya, membalasnya sesuai dengan yang mereka lakukan kepada kita, maka kita berusaha mendoakannya. Ya, kita ucapkan jazakallahu khairan, ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan dengan balasan yang terbaik, semoga umurmu dipanjangkan oleh Allah, semoga rezekimu berkah dan lain sebagainya, semoga keturunanmu menjadi orang-orang yang soleh dan soleha. Dan jemaah sekalian, kalau kita memberi lalu kita didoakan dengan doa-doa yang seperti ini, tentu kita akan senang ya, karena kita didoakan ya. Dan ini anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fad'u lahu, doakan mereka. Tidak cukup sampai di situ jemaah sekalian. Lanjutan hadisnya, hatta ya'lam anna qad
kafa'tumuhu, sampai orang tersebut tahu bahwasanya engkau telah memberinya yang setimpal, atau engkau telah mendoakannya sampai setimpal dengan kira-kira setimpal dengan yang ia berikan kepadamu. Baik jemaah sekalian, semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menyebutkan tentang orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullah man lam yashkurun nas. Tidak dikatakan orang tersebut berterima kasih kepada Allah atau bersyukur kepada Allah kalau dia tidak berterima kasih kepada orang-orang yang sudah berbuat baik kepadanya. Maka jamaah sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendapatkan perlakuan baik dari orang yang lain, maka hendaknya kita membalasnya yang setimpal. Kalau tidak mampu, kita berusaha untuk memujinya. Tidak mampu juga, atau kalau sudah memuji ada cara lain, kita doakan orang tersebut kebaikan. Dan jamaah sekalian, kita dianjurkan untuk tidak lupa berterima kasih. Namun di sisi yang lain, ketika kita dalam keadaan posisi memberi, kita tidak dianjurkan menunggu terima kasih. Ya, jangan mentang-mentang antum sudah dengarkan, oh tadi kan kita dianjurkan kalau kita menerima banyak-banyak mengucapkan terima kasih. Begitu kita membantu orang lain, misalnya kita memberikan orang lain, fulan saya hadiahkan ini untukmu. Lalu kemudian fulan ini tidak bilang-bilang apa-apa, ya tidak bilang apa-apa. Lalu kita mengatakan, kenapa kau tidak doakan saya? Ya ini tidak boleh. Kita tidak usah menunggu terima kasih dari orang lain. Allah Subhanahu wa taala bahkan menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'an wala syukura." Sesungguhnya kami ini memberikan makan kepada kalian atau memberikan bantuan kepada kalian, la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak butuh balasan dari kalian dan kami tidak butuh ucapan terima kasih dari kalian. Karena kalau kita posisi memberi, seakan-akan kita bermuamalah dengan Allah secara langsung. Orang yang menerima ini hanyalah perantara saja, tetapi kita bermuamalah langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah sekalian, semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain dari mendoakan tadi dan lain sebagainya, mendoakan atau membalas setimpal, kemudian memuji orang yang memberikan kebaikan kepada kita atau mendoakan kebaikan untuk mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan adab dan akhlak yang sangat mulia. Kalau kita posisi orang yang diberi, kita menghargai pemberian tersebut. Kalau ada orang yang memberikan kita sesuatu, kita gunakan sesuatu tersebut, manfaatkan sesuatu tersebut supaya orang tersebut juga dapat amal jariah. Contoh jemaah sekalian, kita lihat di hadis yang disebutkan oleh atau yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diberikan sesuatu yang mungkin remeh, tetapi beliau sangat menghargainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walau du'itu ila qura'in la ajibtu." Kalau seandainya kalian mengundang saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian mengundang saya ke dalam sebuah perjamuan yang mana menu makanan di perjamuan tersebut hanyalah qura'in, ya, hanyalah qura'in. Qura'in ini jemaah sekalian kaki kambing, tapi bagian yang paling bawah. Kaki kambing, biasa lihat kaki kambing kan? Kaki kambing itu ada bagian yang paling bawah itu seperti cangkang-cangkang. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian undang saya dan disuguhkan hanya seperti itu, la ajibatu, maka saya pasti akan memenuhi undangan kalian. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walau uhdiya ilayya qura'un la qabiltu, dan kalau kalian memberikan hadiah kepadaku meskipun hanya tadi ya kaki kambing bagian yang paling bawah,
yang tidak ada di situ mungkin dagingnya dan lain sebagainya, yang ada hanya seperti cangkang di situ. Tapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya juga akan terima kalau engkau memberikan hadiah kepadaku dengan hal tersebut. Mengajarkan kepada kita bahwasanya kita hendaknya menghargai pemberian orang lain. Jangan jamaah sekalian, kita disuguhkan misalnya nasi kuning, lalu kemudian Masya Allah ya, semoga tidak ada seperti itu ya, dia celah makanan itu, wah ini kayaknya terlalu asin ini dan lain sebagainya. Wah ini padahal dia sudah habiskan juga 2 piring, tapi masih juga dicela. Ya misalnya datang antum ke PSku sana ya, di tempat makan sana, lalu kemudian wah ini menunya tidak pernah begini, pokoknya dicela. Tapi makan juga, akhirnya orang-orang di sini juga kelihatannya gemuk-gemuk ya. Kemarin Ana sempat bincang-bincang sama Pak Fuad. Pak Fuad menyampaikan bahwasanya banyak yang mengeluh tentang menu-menu di sini, tapi Anda lihat-lihat orangnya gemuk-gemuk semua di sini. Dan jemaah sekalian, ini duniawi jemaah sekalian. Antum di sini, masya Allah ya, antum di sini masya Allah. Coba kalau antum di tempat-tempat yang lainnya juga, bukan juga menjatuhkan tempat yang lainnya, tapi kalau antum bawa makanan antum keluar, kasihkan ke karyawan-karyawan yang di luar tempat ini, masya Allah mereka berlomba-lomba pastinya. Ya kami juga sempat berbincang-bincang dengan Pak Abdurrahim ya sebelum ini atau jauh-jauh hari. Itu katanya kalau sudah ada kresek kantong itu masya Allah karyawan lari-larian untuk kemudian segera menjemput makanan dari teman-teman yang di sini. Padahal mungkin teman-teman di sini masya Allah sudah bosan dan lain sebagainya, sampai-sampai cari makanan di luar, kita cari menu yang lain. Duniawi jemaah sekalian. Sesuatu duniawi itu kalau dia belum dimiliki terlihat sangat indah, namun kalau sudah dimiliki ya biasa-biasa saja. Ya sama seperti ketika kita berjalan di atas panas terik matahari, kalau kita melihat ujung jalan di sana atau di jalan di sana seperti ada genangan-genangan air, ya karena panas matahari. Tapi begitu kita sampai ternyata tidak ada. Ya sama seperti demikian kalau kita di dunia ini. Ya kita waktu masih jomblo, masya Allah kita merasa wah nikmat sekali kayaknya kalau sudah menikah. Begitu sudah menikah, ya nikmat memangnya. Jemaah sekalian semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita setelah menikah ada lagi sepertinya kenikmatan yang di atasnya. Apa itu? Memiliki istri lebih dari 1 dan seterusnya. Tapi kalau kita sudah menikah 2 kali mungkin sama ya. Tapi ya, karena Ana juga belum bisa mengatakan demikian karena masih di level yang 1 juga. Taib. Ala kulli hal jamaah sekalian. Taib, 1 aja cukup. Taib. Ala kulli hal jamaah sekalian. Kalau antum bersyukur, insyaallah Allah akan tambah. Lain syakartum la azidannakum. Ya, kalau kalian bersyukur maka kami akan tambahkan. Baik, jemaah sekalian, yang kita sebutkan di sini juga yang disebutkan oleh penulis, ada beberapa definisi tetangga dan para ulama berselisih tentang definisi dari tetangga. Siapa yang dimaksud dengan tetangga? Di antaranya, ya di sini ada 4 pendapat para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya tetangga adalah 40 rumah ke depan dan 40 rumah ke samping, kemudian 40 rumah ke belakang. Ya, jadi 40 samping kanan, 40 samping kiri, 40 dari depan, 40 dari belakang. Ini masuk dalam definisi tetangga menurut pendapat yang pertama. Ya, ini kalau misalnya 40 ini mau dihadiahkan semua, masya Allah berapa panci yang harus kita masak ya. Baik. Kemudian pendapat yang kedua, ada juga yang mengatakan bahwasanya tetangga adalah orang yang sama-sama mendengarkan azan dari masjid yang sama. Ya, jadi kalau ada masjid di tengah rumah-rumah kita atau di tengah perumahan kita, semua rumah yang mendengarkan azan dari tempat yang sama itu masuk dalam definisi tetangga menurut para ulama dalam pendapat yang kedua. Dan dari sisi ini sangatlah luas ya, apalagi sekarang pakai mikrofon ya, jadi mungkin suara azannya bisa lebih jauh lagi. Baik, yang ketiga, tapi itu masuk dalam definisi tetangga ya, disebutkan oleh para ulama ya, tapi memang penulis sisi menyebutkan akan tetapi hal ini tidak relevan lagi
untuk masa sekarang, karena sekarang adzan pakai pembesar suara. Kemudian pendapat yang ketiga, ada juga yang mengatakan bahwasanya orang yang termasuk tetangga adalah mereka-mereka yang sama-sama mendengarkan adzan sekaligus iqamah. Kalau pendapat yang kedua tadi hanya adzannya saja. Tapi yang kedua ini, yang ketiga ini pendapat mengatakan bahwasanya orang yang termasuk tetangga adalah orang yang mendengarkan adzan yang sama dan mendengarkan iqamah yang sama dari masjid yang sama. Adapun dari jangkauan yang lebih luas, maka itu tidak termasuk. Kalau khusus adzan saja, yang hanya yang mendengarkan adzan dan iqamah yang termasuk di pendapat ketiga ini. Kemudian ada juga yang keempat, ada yang mengatakan bahwasanya tetangga adalah yang sama-sama satu masjid saja melaksanakan. Definisi yang keempat yang disebutkan oleh para ulama. Yang lebih tepat, wallahu taala alam bissawab, kata penulis, tidak terdapat batasan tetangga yang baik dalam Al-Qur'an maupun hadis. Dan berdasarkan kaidah syariat dari Al-Qur'an dan hadis, maka tidak ada batasan definisi tertentu, maka hendaknya dikembalikan kepada urf atau kebiasaan masyarakat. Dan kita ikuti hadis yang tadi yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diprioritaskan adalah tetangga yang paling dekat pintu rumahnya dengan kita, ya, yang paling dekat pintu rumahnya dengan kita. Kemudian jemaah sekalian, terlalu banyak motivasi syariat agar kita berbuat baik terhadap tetangga. Terlalu banyak dalil yang menyebutkan hal tersebut. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala bahkan menggandengkan ibadah kepadanya, tauhid, mentauhidkan Allah dengan berbuat baik kepada sesama, termasuk tetangga. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan jangan sekutukan dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian. Wabidil kurba, di sini saksi bahasan kita, dan berbuat baiklah kepada kerabat-kerabat kalian. Wal yatama wal masakin wal jari dzil kurba, dan tetangga-tetangga dekat maupun tetangga wal jaril junub, dan tetangga-tetangga yang jauh. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggandengkan di sini antara mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada kerabat, juga termasuk berbuat baik kepada tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh, menunjukkan pentingnya kita berbuat baik kepada tetangga. Ya, sudah mulai tercium aroma ya. Baik jemaah sekalian, semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk berbuat baik kepada tetangga. Dan dalam ayat ini tadi yang kita bacakan berbicara tentang tetangga yang jauh dan tetangga yang dekat. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya ada 3 jenis tetangga. Ya, ada 3 jenis tetangga. Yang pertama, tetangga yang memiliki 3 hak atas kita. Ini jenis tetangga yang pertama. Tetangga yang memiliki 3 hak atas kita. Seperti tetangga muslim, ya, dia seorang tetangga, kemudian beragama Islam, haknya yang kedua. Jadi dia punya hak tetangga, hak sebagai seorang muslim. Lalu kemudian dia juga kerabat kita, maka dia punya hak kekerabatan, ya, 3 sekaligus dari kita. Hak karena dia sebagai seorang tetangga, hak karena dia sebagai seorang muslim, dan hak karena dia sebagai kerabat kita. Kemudian jenis yang kedua, yang memiliki 2 hak saja. Tetangga yang memiliki 2 hak saja dari kita, seperti tetangga muslim secara umum. Dia tetangga kita dan muslim. Dia tetangga kita dan muslim, meskipun bukan kerabat, tapi dia punya
dua hak dari kita, hak sebagai tetangga dan hak sebagai saudara muslim. Kemudian jenis yang ketiga, tetangga yang hanya memiliki satu hak dari kita, yaitu tetangga yang bukan agama Islam. Ya, bukan agama Islam pun jamaah sekalian, kita tetap dianjurkan dalam syariat berbuat baik kepada mereka. Kenapa? Karena mereka punya hak sebagai tetangga. Apatah lagi jamaah sekalian, kalau kita berbuat baik kepada mereka, lalu suatu saat mungkin dia bertanya, kenapa kau sampai berbuat baik kepada saya, padahal saya bukan seagama denganmu? Maka kita jelaskan, dalam agama saya, agama Islam menganjurkan penganutnya untuk berbuat baik kepada tetangganya meskipun beda agama. Boleh jadi dengan sebab itu dia masuk Islam karena tertarik dengan ajaran yang dibawa oleh Islam tersebut, dan kita menjadi penyebab dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah sekalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh dengan memberikan satu orang hidayah melalui tanganmu, sungguh Allah memberikan satu hidayah kepada satu orang melalui sebab engkau, khairum min hamrun na'im, dia lebih baik daripada satu ekor unta merah. Unta merah jemaah sekalian mahal sekali harganya, dan kalau ada orang yang mendapatkan hidayah melalui sebab kita, sebagai sebabnya kita, maka insyaallah itu pahalanya besar, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian motivasi yang lain agar kita berbuat baik kepada tetangga, Nabi sallallahu alaihi wasallam diwasiati oleh malaikat Jibril alaihissalam untuk berbuat baik kepada tetangga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, bahwasanya Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu taala anhuma, beliau menyembelih seekor kambing untuk keluarganya. Ketika itu dia berkata kepada keluarganya, ahdaitum li jarina al-yahudi. Jadi Abdullah bin Amr bin Al-As ketika sudah menyembelih seekor kambing, dia menghadiahkan kepada tetangganya yang agamanya agama Yahudi. Ya, tetangganya yang beragama Yahudi diberikan kepada mereka oleh Abdullah bin Amr bin Al-As. Maka istrinya berkata, keluarganya Amr bin Al-As, Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, apakah engkau memberikan kepada keluarga kita yang beragama Yahudi? Ya, diulangi lagi, ahdaitum li jarina al-yahudi, apakah engkau memberikan hadiah kepada keluarga kita yang beragama Yahudi? Maka beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma zala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrisuhu. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As, saya mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya malaikat Jibril senantiasa mewasiatkan kepadaku agar aku berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengira bahwasanya tetangga itu akan mendapatkan warisan. Saking mendapatkannya perhatian khusus dari dalam syariat kita, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengira bahwasanya tetangga itu akan mendapatkan warisan. Tapi tentu dalam syariat kita tidak, ya. Tetangga kalau bukan kerabat, ya bukan termasuk ahli waris kita, maka dia tidak akan mendapatkan warisan. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai mengira bahwasanya tetangga akan mendapatkan warisan, saking ditekankannya kita berbuat baik kepada tetangga. Baik jemaah sekalian, semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian motivasi yang ketiga yang disebutkan oleh penulis di sini, berbuat baik kepada tetangga adalah tanda imannya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada hari akhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyuhsin ila jarihi, hendaklah ia
berbuat baik kepada tetangganya. Jemaah sekalian, kita hidup bertetangga, tidak boleh mengganggu tetangga. Ya, tidak boleh mengganggu tetangga. Dan kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Bahkan disebutkan jemaah sekalian, kita memutar atau kita mengaji pun dengan suara yang besar, kalau itu mengganggu tetangga, maka itu terlarang dalam syariat kita. Meskipun kita dalam keadaan mengaji, misal di tengah malam kita punya tetangga yang kemudian mau beristirahat, lalu kita mengaji dengan suara yang besar di rumah sehingga mengganggu tetangga, maka ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Tetap dia mendapatkan pahala dari mengajinya, tetapi dia berdosa karena mengganggu tetangganya. Yang berdosa karena mengganggu tetangganya. Kemudian jemaah sekalian, di sisi yang lain juga orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berbuat baik kepada tetangganya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairul ashabi indallahi ta'ala khairuhum li sahibihi." Orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang terbaik bersama dengan sahabat-sahabatnya. Wa khairul jirani indallahi ta'ala khairuhum li jarihi. Dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling baik kepada tetangganya. Jadi kalau kita ingin masuk ke dalam golongan orang-orang yang terbaik, maka kita hendaknya berbuat baik terhadap tetangga. Kemudian jemaah sekalian, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggandengkan tanda keimanan seseorang adalah dengan mencintai tetangganya sebagaimana mencintai diri sendiri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadi," demi zat yang jiwaku berada di tangannya, "la yu'min 'abdun hatta yuhibbu li jarihi." Tidak dikatakan seseorang beriman secara sempurna hatta yuhibbu li jarihi, sampai dia mencintai tetangganya kama yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi jemaah sekalian, keimanan kita tidak dikatakan sebagai keimanan yang sempurna sampai kita mencintai tetangga kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Kita menginginkan kebaikan untuk diri kita, hendaknya juga kita menginginkan kebaikan kepada tetangga kita. Bukan justru sebaliknya, tetangga kita mendapatkan nikmat dari Allah, kita kemudian iri dan mengharapkan nikmat itu hilang darinya. Ini tidak dibenarkan, ya, ini tidaklah dibenarkan. Lalu kemudian jemaah sekalian, ancaman juga, banyak ancaman dalam syariat bagi orang yang berbuat buruk terhadap tetangga. Wah, masih banyak ini. Baik. Sudah habis waktu? Belum ya? Baik, di sini jemaah sekalian, ya, ada 5 ancaman yang disebutkan oleh penulis, dan Masya Allah hadisnya panjang-panjang ya. Baik jemaah sekalian, di samping syariat mengajarkan kita atau menganjurkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga, di sisi yang lain syariat juga memberikan ancaman bagi orang-orang yang berbuat buruk kepada tetangganya. Ancaman yang pertama, tidak beriman orang yang mengganggu tetangganya, dikeluarkan dari golongan orang-orang yang beriman secara sempurna bagi orang-orang yang mengganggu tetangganya. Hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah atas nama Allah menyebutkan 3 kali, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Demi Allah tidaklah beriman, demi Allah tidaklah beriman. Lalu kemudian qalu, para sahabat bertanya, "Wa madzaka ya Rasulullah?" Siapa itu orang yang tidak dikatakan sebagai orang yang beriman, wahai utusan Allah? Qal al-jar, seorang tetangga. Jarun la ya'man jaruhu biwa'iqihi, biwa'iqihi,
biwa'iqahu. Seseorang tidak dikatakan seorang tetangga yang dikatakan tidak beriman adalah tetangga yang tidak aman dari gangguannya. Tetangganya tidak aman dari gangguannya. Jadi orang yang mengganggu tetangga yang lain itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersumpah 3 kali menyebutkan bahwasanya ini orang yang tidak beriman secara sempurna, menunjukkan ancaman yang besar. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan dengan ancaman yang besar bagi siapa saja dari umatnya yang berbuat buruk kepada tetangganya. Di hadis yang lain jemaah sekalian, atau ancaman yang kedua, barang siapa yang mengganggu tetangganya, maka dia terancam akan masuk ke dalam api neraka. Ya, ini ancaman yang berat. Orang yang mengganggu tetangganya terancam akan masuk ke dalam api neraka. Apa dalilnya Ustaz? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, qila lin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inna fulanatan taqumu bil laili wa tasumu bin nahar wa taf'al wa tasaddaq. Wahai utusan Allah, ada seorang perempuan yang masya Allah solat di malam hari dan juga berpuasa di siang hari. Akan tetapi solat di malam hari, berpuasa di siang hari, dan juga rajin bersedekah. Ini amalan-amalan yang spesial yang dikerjakan oleh wanita ini. Akan tetapi ada kekurangannya, wa tu'dhi jironaha bilisaniha. Kekurangannya adalah wanita ini suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Dia menyakiti tetangganya, padahal dia orang yang sholat malam, orang yang berpuasa di siang hari, puasa sunnah tentunya, kemudian rajin bersedekah, tapi kekurangannya dia mengganggu tetangganya dengan lisannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la khaira fiha, tidak ada kebaikan sama sekali pada wanita tersebut. Hiya min ahlin nar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wanita ini terancam akan masuk ke dalam api neraka. Lalu kemudian para sahabat kembali berkata, qalu wa fulanatun tusalli maktubah, dan juga ada seorang perempuan yang solatnya hanya solat 5 waktu saja, wa tasaddaqa bi aswar, dan dia juga bersedekah hanya yang wajib-wajib saja, hanya berzakat saja yang dia keluarkan hartanya. Wala tu'dhi ahad, akan tetapi wanita yang satu ini punya kelebihan, tidak menyakiti tetangganya, tidak menyakiti satupun tetangganya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hiya min ahlil jannah, dia termasuk penghuni surga. Padahal solatnya biasa-biasa saja, solat yang wajib saja. Kemudian sedekahnya juga hanya sedekah yang wajib, atau dia dalam bahasa kita, bahasa syariat kita, hanya zakatnya saja. Kemudian puasanya hanya yang di Ramadan saja, tetapi dia tidak menyakiti satupun dari tetangganya, maka dia termasuk penghuni surga. Beda halnya dengan wanita yang pertama tadi disebutkan oleh para sahabat. Ya, amalannya spesial, tetapi kemudian dia menyakiti tetangganya dan terancam masuk ke dalam api neraka, menunjukkan ancaman yang berat bagi orang yang berbuat buruk kepada tetangga. Kemudian jemaah sekalian, berikutnya, masih ada di waktu ini? Sudah hilang semua kayaknya konsentrasi ya. Baik, sudah masuk syuruk? Belum ya, kita selesaikan ini insyaallah. Tapi masya Allah juga ini masih ada. Baik, yang berikutnya kata penulis, dosa berzina dengan istri tetangga lebih besar daripada berzina dengan 10 wanita. Baik, dosa berzina dengan istri, satu orang istri tetangga, lebih besar daripada berzina dengan 10 wanita. Tapi poin ini jemaah sekalian jangan dipahami terbalik. Oh Ustaz,
Kalau begitu ada kesempatan ya aman dan lain sebagainya berzina asalkan bukan istri tetangga. Tidak demikian jemaah sekalian. Zina termasuk dosa besar. Tapi kalau berzina dengan istri tetangga itu dosanya lebih besar lagi, 10 kali lipat daripada zina biasa. 10 kali lipat dari zina biasa. Apa dalilnya? Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Miqdad ibn al-Aswad. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, "Ma taquluna fi zina?" Apa menurut kalian atau bagaimana pendapat kalian tentang zina? Qalu, para sahabat berkata, haramahullahu wa rasuluh, Allah dan Rasulnya mengharamkan perbuatan zina, wa huwa haramun ila yaumil qiyamah, dan perbuatan zina akan tetap menjadi haram sampai hari kiamat. Qol, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi li an yazniya ar-rajulu bi asyrati niswatin aisaru alaihi min an yazniya bi imra'atin jarihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya sesungguhnya seorang laki-laki berzina dengan 10 wanita masih lebih ringan dibandingkan jika dia berzina dengan 1 orang istri tetangganya. Meskipun tadi di awal disebutkan bahwasanya dosa zina termasuk dosa besar sampai hari kiamat tidak akan berubah, tetapi berzina dengan istri tetangga 10 kali lipat dari berzina dengan wanita yang lain yang bukan tetangga. Baik, ya masih ada lanjutan hadisnya ini tapi berbicara tentang mencuri ya. Mencuri dari rumah tetangga ini juga sama. Tapi kita bacakan saja ya. Dan kita tutup dengan ini, nanti kita lanjutkan poin ancaman berikutnya di pertemuan berikutnya. Tapi jemaah sekalian, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi kepada para sahabat, "Ma taquluna fi saraqah?" Bagaimana pendapat kalian tentang orang yang mencuri? Qalu, para sahabat berkata, haramahallahu wa rasuluhu wa fahiya haramun. Allah dan Rasulnya mengharamkan pencurian, ya, mengharamkan yang namanya pencurian. Qal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, li an yasriqa ar-rajulu min asyrati abyatin aisaru alaihi min an yasriqa min jarihi. Ketahuilah bahwasanya mencuri meskipun dia perbuatan yang haram, tetapi kalau ada orang yang mencuri di satu rumah tetangganya, itu lebih besar dosanya dibandingkan kalau dia mencuri dari 10 rumah yang bukan tetangganya. Artinya jemaah sekalian, kalau ada orang yang mencuri bukan dari rumah tetangganya di 10 rumah yang berbeda, itu masih lebih ringan dosanya di sisi Allah dibandingkan kalau dia mencuri di satu rumah yang termasuk tetangganya. Meskipun mencuri juga termasuk perbuatan yang Allah haramkan sampai hari kiamat, tetapi hadis ini menunjukkan bahwasanya ancamannya berat kalau kita mencuri di rumah tetangga. Baik jemaah sekalian, ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah ancaman berbuat buruk kepada tetangga yang lainnya akan kita sebutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah mudahkan apa yang kami sampaikan yang benar semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jika ada yang salah, semua tidak terlepas dari kesalahan dan kekeliruan kami dalam menukil. Allah dan Rasulnya berlepas dari kesalahan tersebut. Seperti biasa, kalau ada yang mau bertanya, baik. Anda kira tidak ada pertanyaan karena sudah ada aroma ya, tapi ternyata ada. Silakan. Jadi kalau kita kan bertetangga, kita menanam pohon misalkan pohon mangga gitu kan ya. Terus buahnya itu lari ke tanah tetangga, itu kan boleh diambil oleh tetangga itu kan ya, halal. Tapi misalkan kalau ayam gitu di kandang kita terus ke pulang-pulang itu apa boleh dipotong gitu Ustaz? Baik, jemaah sekalian semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh dipotong. Kalau ada ayam tetangga yang menginap
di kandang kita boleh dipotong, silahkan. Tapi setelah minta izin kepada pemiliknya. Baik, selesai permasalahan. Baik, ada lagi yang lain? Baik. Iya, dibayar. Kalau dibayar dan diiyakan ya sudah. Tapi kalau dikasih cuma-cuma ya sudah, ambil saja karena kayaknya dia lebih senang dengan kandangnya kita ya. Tapi kalau tidak usah ya. Jangan memasukkan sesuatu yang haram dalam tubuh kita, karena itu bisa menjadi sebab tidak terkabulnya doa kita. Baik, ada lagi yang lain? Sudah ada ya. Yang boleh dimakan adalah nasi kuning yang sudah disiapkan ya. Itu tidak ada hubungannya dengan tetangga. Baik, di depan kita jemaah sekalian sebagai penutup sebelum berdoa, nanti jemaah sekalian ya, kita di depan kita ini ada peluang mendapatkan pahala haji dan umroh dengan melaksanakan salat syuruk. Kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.